Anak-anak, mari kita buka pembelajaran satu yang ada di halaman 3. Mari sama-sama anak-anak kita mengamati ada beberapa gambar yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Tetapi sebelum itu, perhatikan teks berikut ini. Teknologi pangan menghasilkan berbagai macam makanan dan minuman untuk dinikmati. Sebagai contoh, berbagai hasil pertanian dan peternakan dapat diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman. Dulu, orang hanya bisa menikmati susu sapi berupa susu cair. Namun, kini banyak produk olahan susu yang dapat dinikmati. Mari kita sama-sama melihat gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, tampak seorang petani yang sedang memerah susu sapi. Nah, berkenaan dengan berkembangnya teknologi, maka susu sapi itu dapat diolah menjadi yang pertama bisa menjadi permen rasa susu, lalu kemudian bisa juga berubah menjadi keju, bisa juga menjadi sebuah minuman susu botol, dan bisa juga menjadi sebuah susu kotak. Nah, berkenaan dengan perkembangan teknologi, maka perhatikan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama, bahannya berasal dari kacang kedelai. Maka dari kacang kedelai, dengan olahan dan dengan perubahan perkembangannya teknologi ini, maka dari kacang kedelai itu dapat menjadi tempe, juga dapat menjadi tahu, bahkan juga bisa dapat menjadi susu kedelai. Lalu yang berikutnya adalah seekor ikan. Artinya sebuah gambar seekor ikan. Dari gambar itu pun yang sekarang ini berkenaan dengan perkembangan teknologi, maka ikan yang sebelumnya bisa dapat cuman kita ketahui bahwa dapat dimasak, digoreng dan lain sebagainya, maka dengan perkembangan teknologi ikan dapat berubah menjadi ataupun dapat diolah menjadi kerupuk ikan, dan juga dapat diolah juga menjadi abon ikan, bahkan dapat diolah juga menjadi dendeng ikan. Begitu juga dengan gambar berikutnya, yaitu daging sapi. Daging sapi yang sebelumnya juga kita tahu bahwa itu hanya bisa untuk dimasak dan dimakan untuk lauk saja. Ternyata dengan perkembangan teknologi, maka daging sapi dapat diolah menjadi sosis, juga bisa diolah menjadi bakso, bahkan daging sapi dapat diolah menjadi stik. Coba anak-anak kita sama-sama melihat yang di halaman 4 yang berkenaan dengan teknologi pangan. Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan juga papan. Kebutuhan pangan ini merupakan kebutuhan akan makanan, sedangkan kebutuhan sandang dan papan merupakan kebutuhan akan pakaian dan juga rumah. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling banyak dipenuhi. Agar kebutuhan itu terpenuhi, beraneka jenis bahan pangan harus tersedia sepanjang waktu. Padahal bahan pangan mudah rusak atau membusuk. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang tepat untuk mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Cara penanganan bahan pangan tersebut membutuhkan berbagai pemikiran dan percobaan. Setelah melalui berbagai pemikiran dan percobaan, lahirlah cara-cara yang disebut teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan. Dengan teknologi pangan,
bahan pangan dapat tersedia untuk waktu yang cukup lama. Kelebihan hasil panen pertanian dapat diolah menjadi bahan pangan yang lain, dan cara pengemasan bahan pangan pun bertambah maju sehingga bahan pangan menjadi bersih dan bebas dari bibit penyakit. Artinya bahwa dari teks yang sudah Bapak bacakan tadi itu berkenaan dengan teknologi pangan, bahwa pangan ini adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu berupa makanan. Dari makanan ini majunya teknologi, maka dapat dikemas, dapat diolah berbagai macam bentuk makanan yang sekarang mungkin dapat kita jajan, dapat kita beli, dan juga dapat kita nikmati. Nah, sekarang anak-anak, di awal tadi itu kita sudah membahas mengenai tempe, dan kembali lagi sesuai dengan background yang ada di kita, yakni cara membuat tempe. Dengan berkembangnya teknologi pun, maka teknologi pangan tidak selalu dilakukan dengan cara yang rumit dan berbiaya mahal. Beberapa teknologi pangan dapat dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Bahkan cara yang dilakukan telah diresepkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Salah satu teknologi pangan tersebut itu adalah dalam pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang digemari di Indonesia. Bahkan cara pembuatan tempe cukup sederhana dan telah dilakukan oleh banyak pengrajin tempe di Indonesia. Langkah-langkah dalam pembuatan tempe dapat dipelajari sebagai berikut. Yang pertama, cuci bersih kacang kedelai. Setelah dicuci, kacang kedelai direndam selama kurang lebih 13 bahkan sampai 18 jam. Lalu yang kedua, kupas kulit kacang kedelai. Jika kacang kedelai sudah lunak, maka cuci kembali kacang kedelai dengan membilasnya menggunakan air. Lalu selanjutnya, kukus kacang kedelai selama 1 jam dan tiriskan kacang kedelai dan biarkan hingga dingin. Bubuhi kacang kedelai dengan ragi tempe, lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, bungkus kacang kedelai yang sudah diberi ragi dengan daun pisang atau kantong plastik. Lalu, biarkan kacang kedelai mengalami proses fermentasi selama 2 hari. Nah, itu adalah beberapa cara dalam pembuatan tempe. Maka, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini supaya lebih jelas tata cara pembuatan tempe. Ukurlah luas permukaan meja belajarmu dengan menggunakan buku tulis. Coba anak-anak, lihat meja belajarmu itu, kamu tutup dengan buku tulis kamu. Lalu kemudian, tutuplah seluruh permukaan meja dengan menggunakan buku tulis tersebut, sehingga tidak ada celah. Lalu, hitunglah jumlah buku tulis yang menutup seluruh permukaan meja. Ada berapa anak-anak? Apakah sudah dilakukan? Baik, berkenaan dengan pengukuran meja dengan buku tadi itu, maka perhatikan bangun persegi panjang berikut ini. Sebuah bangun persegi panjang E, F, G, dan H. Maka kita akan menghitung seperti biasa di dalam gambar tersebut. Maka hitungannya itu seperti kamu lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
Jadi, persegi panjang E, F, G, dan H terdiri atas 10 petak persegi. Artinya, luas E, F, G, dan H adalah 10 persegi satuan. Jika kita menggunakan perkalian, maka sisi E dan F terdiri dari 2 petak. Begitu juga sisi F dan G terdiri dari 5 petak. Maka luas persegi panjang E, F, G, dan H itu sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 persegi satuan. Lalu gambar berikutnya yaitu ada satuan menunjukkan I, J, K, L. Maka kembali lagi kita menghitung. Yang pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjutkan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Jadi persegi IJKL terdiri atas 36 petak persegi. Luas daripada I, J, K, dan L itu adalah 36 persegi satuan. Pun kalau kita menggunakan perkalian sama, sisi IJ terdiri dari 6 petak. Coba Anda lihat IJ 6 petak. Lalu J dan K juga terdiri dari 6 petak. Maka luas persegi panjang IJKL adalah 6 dikali 6 sama dengan 36 persegi satuan. Anak-anak, materi SPDP berikut ini yaitu terdapat di halaman 10. Perhatikan ada sebuah lagu yang judulnya Semua Ada di Sini. Tetapi sebelum itu, perhatikan bahwa susunan lirik lagu. Lagu itu terdiri daripada 4 bait. Dalam setiap bait terdiri dari lirik-lirik lagu. Bila kita nyanyikan, maka setiap lirik terdengar pola irama yang berbeda. Pola irama itu yaitu panjang pendeknya bunyi. Sementara panjang pendeknya bunyi itu dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan artinya bunyi yang teratur. Silakan simak sebuah lagu berikut ini. Bukan berarti harus
makasih, 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 makasih. Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ado dan Bima mahir dalam olahraga renang. Mereka telah menguasai teknik mengambang maupun meluncur di dalam kolam renang. Berbeda dengan Arga dan Panji yang masih belum mahir berenang. Karena merasa lebih mampu, Bima mengejek Arga dan Panji. Bima berkata, lebih baik Panji dan Arga bermain di kolam renang untuk bayi saja. Ado tidak senang dengan sikap Bima. Ado menasihati Bima untuk tidak mengejek siapapun yang belum mahir berenang. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang berbeda dan juga memiliki perbedaan dalam hobi, memiliki perbedaan dalam makanan, memiliki perbedaan dalam menyukai mata pelajaran. Bahkan banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Dari hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan, maka setiap perbedaan apapun kita tidak boleh mengejeknya. Kita juga tidak boleh merendahkan siapapun dalam bentuk perbedaan tersebut. Oleh karena itu, maka kita lihat yang di teks halaman 14, perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan perbedaan. Penumpang-penumpang bus di terminal pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengunjung restoran memiliki selera makan yang berbeda-beda juga. Bahkan teman-teman di sekolah memiliki hobi yang berbeda-beda. Bahkan jangankan di mana-mana, di rumah kita pun seringkali menemui perbedaan. Perbedaan kesukaan dan kebiasaan mungkin saja ada di antara anggota keluarga. Bahkan dua orang anak kembar pun seringkali berbeda kebiasaan. Perbedaan ini merupakan suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi setiap perbedaan dengan sikap yang terpuji. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Dengan adanya perbedaan, hidup kita akan semakin lengkap. Bukankah anak-anak tahu bahwa berkenaan dengan perbedaan, yaitu seperti contohnya pertama yang ada di jari tangan kita. Jari tangan kita ini memiliki jari yang berbeda-beda. Dia tidak jari telunjuk semua, atau tidak jari jempol semua, ataupun tidak kelingking semuanya, ataupun yang lainnya. Begitu juga adalah sebuah pelangi. Pelangi itu akan sangat tampak indah apabila memiliki warna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebuah perbedaan itu adalah sebuah keindahan, maka kita harus bijaksana menyikapinya. Kita tidak boleh merendahkan, kita juga tidak boleh menghinanya. Lalu selanjutnya yaitu pengolahan tanaman lidah buaya. Kita tentu telah mengenal tanaman lidah buaya sejak dulu. Tanaman ini digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan juga untuk perawatan kulit. Di Indonesia, tanaman ini banyak dibudidayakan, salah satunya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di kota Pontianak terdapat tempat penelitian yang bernama Aloe Vera Center. Di tempat ini, tanaman lidah buaya diteliti, diolah, dan dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk makanan. Ternyata, selain dimanfaatkan untuk kosmetik dan obat, tanaman ini juga dapat diolah menjadi makanan dan juga minuman. Makanan seperti dodol, manisan, jeli, permen, coklat, dan juga kerupuk dapat dibuat dari tanaman lidah buaya. Minumannya seperti teh dan sari lidah buaya juga dapat dibuat dari lidah buaya. Makanan atau minuman itu dibuat dengan berbagai teknik produksi pangan. Bagian awal proses produksi adalah
perebusan lidah buaya untuk menghilangkan lendirnya. Selanjutnya, proses produksi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pada pembuatan jeli, lidah buaya dihancurkan, diberi gula, dan dijemur. Kemudian, setelah proses produksi selesai, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan harus dilakukan sebaik mungkin agar udara tidak masuk sehingga makanan atau minuman menjadi tahan lama. Bentuk kemasan juga harus menarik agar konsumen menyukainya. Nah, itulah anak-anak, dari teks pengolahan tanaman lidah buaya ini menunjukkan adalah sebuah hasil daripada perkembangan teknologi yang dulu kita hanya tahu hanya untuk rambut, untuk luka dan lain sebagainya. Maka dengan perkembangan teknologi, lidah buaya dapat diolah menjadi bentuknya makanan dan juga minuman. Baiklah anak-anak, Bapak rasa itu saja materi kita pada pagi hari ini. Adapun tugas kamu yaitu di buku tematika G halaman yang ke-9. Selamat mengerjakan dengan penuh semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.